1,613,243 token consumption, 1,758 users, and 13,961 video generations in just 9 days. We are confident Mekalens will be Indonesia's AI multimedia champion, empowering people to create more and achieve more, individually and collectively, with AI art. Aiko is Indonesia's largest AI community with 343,000 followers and 19,450 members on Discord. We've grown through offline workshops, online activities, TikTok shop sales, and collaborations with multinational brands. When we saw Seedance Video Model taking the top spot on the leaderboard, we were excited to share it with our members. The model is outstanding because of its character consistency and physics, and we're grateful for the fast support from the local Byte Plus team. But the reality is, most Indonesians are still using mediocre AI video apps, resulting in mediocre outputs. Professional creators rely on international platforms with credit card payments which don't fit local habits. That's why we created Mekalens, Indonesia's first AI multimedia generation platform. It's easy to use, designed for Indonesians, and payments can be made locally with QR codes. To find our first evangelists, we tapped into an untapped market, influencer employees of state-owned enterprises and collaborating with the local government. Every 2 weeks, together with Halo, selamat malam. Oke, halo teman-teman semuanya. Terima kasih nih udah bergabung di kegiatan mulai pada malam hari ini. Mungkin sembari kita mulai nanti nih, kan akan ada beberapa saat juga ya sebelum kita mengundang dan mempersilahkan speaker kita nih untuk menjelaskan materi kita pada malam hari ini. Boleh banget nih untuk teman-teman yang punya temennya nih yang pengen join di mulai kita malam hari ini, boleh diinfoin ya dan di-share linknya untuk kita ikut di mulai ini. Jadi nanti boleh bergabung di Google Meet kita. Oke, berhubung sudah jam 19.05 ya, seperti yang sudah aku infokan tadi di kolom chat, kalau kita akan mulai di 19.05. Oke, jadi halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Putri dari Aiko, yang akan memandu kegiatan mulai kita di malam hari. Mungkin sebelum kita mulai, dari teman-teman boleh dulu nih infoin dan kabarin di kolom chat teman-teman semuanya dari kota mana aja sih yang hadir di kegiatan mulai pada hari ini. Ada yang dari Solo, ada yang dari Tangerang, banyak juga nih, ada yang dari Kediri, Jakarta, dari Bali, wow. Oke, pada semangat nggak guys untuk kegiatan mulai kita di malam ini untuk mendengarin materi dan insight dari speaker kita yang keren banget nih. Kalau misalkan dari kalian teman-teman semuanya ada yang bisa untuk on cam juga dipersilakan banget ya untuk on cam. Dari Probolinggo Kak, wow.
aku antusias banget ya teman-teman pada malam hari ini, mulai banyak nih yang hadir, udah 56 orang ya yang hadir. Dan banyak nih dari berbagai kota juga nih, nggak hanya di Jakarta, tapi banyak juga yang di luar Jawa juga ada. Oke, mungkin biar kita nggak lama juga ya, mungkin kita bisa say hi dulu sama speaker keren kita di malam hari ini. Halo Kak John. Kakak udah ada di rumah? Oke. Halo. Kedengeran nggak Halo. suaraku? Dengar Kak, aman? Suaraku juga aman ya? Aman. Halo Kak, gimana Kak kabarnya? Sehat? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini nih teman-teman Kak John yang akan jadi speaker kita malam hari ini. Halo, salam kenal Kak John. Salam kenal juga. Ini Kak siapa? Aku dengan Putri. Oke, Kak Putri. Teman-teman bisa ini ya, mungkin bisa open cam yang belum open cam. Iya, yang mau on open cam boleh banget nih teman-teman. Biar rame juga nih kita kelihatannya yang on cam ya. Oke. Baik. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi pemaparan materi juga nih dari Kak John, dari aku ingin menginfokan terlebih dahulu bagi ada nih teman-teman yang tertarik ingin tahu lebih dalam lagi tentang AI, ini kami dari AICO baru aja menerbitkan salah satu buku kami ya, teman-teman. Nah, udah kelihatan ya? Share screen-nya. Oke, ini adalah salah satu buku terbaru dari AICO. Buku ini kami bekerja collab bareng nih sama Kak Fahmi. Kak Fahmi adalah ambasador NNN Indonesia, dan ini buku kami Mahir NNN dalam 8 jam. Jadi bagi teman-teman yang pengen mengulik lebih dalam lagi terkait dengan tools-tools otomasi dan juga AI ini lebih dalam, nah ini boleh banget untuk check out dan beli bukunya ya, untuk belajar lebih dalam lagi selama 8 jam udah bakalan bisa menguasai NNA gitu. Bagi teman-teman yang tertarik, boleh untuk scan QR-nya, ini akan langsung ke referral TikTok shop dari AICO. Jadi kalau tertarik, boleh untuk dibeli. Oke, baik. Biar nggak memperpanjang juga ya, karena ini udah banyak juga nih yang join, udah 63 orang yang join, dan sembari dari kita juga menunggu teman-teman yang lain yang bakalan join juga, mungkin dari kita bisa say hi sedikit ke Kak John, dan ingin memperkenalkan sedikit juga nih, Kak John ini adalah salah satu AI automation specialist ya, Kak John gitu. Jadi nanti dari Kak John akan share beberapa materi ya, dan juga beberapa hal yang bakalan menjadi insight baru juga nih untuk kita. Oke, mungkin dari aku bisa langsung mempersilahkan Kak John nih untuk berbicara dan sharing-sharing kepada teman-teman yang lain. Oke, thank you Kak Putri. Anyway, sorry Kak, dari Kak John bisa untuk share screen kan ya, aman? Yes, aku share screen ya. Oke, silakan. Oke, teman-teman, masuk ya share screen-nya? Masuk Kak, aman. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Kak. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk malam ini kita belajar bareng. Jadi malam ini kita akan belajar gimana cara bangun agentic AI untuk otomasi bisnis, dan nanti use case-nya akan banyak banget sih, dan mostly untuk bisnis, buat content creator, buat teman-teman yang bahkan yang untuk bekerja sebagai employee juga bisa implementasi ini. Dan karena waktunya cukup terbatas ya, ini hanya 60 menit termasuk Q&A juga, jadi aku bakal mau set ekspektasi dulu ke teman-teman kalau ini nggak akan banyak teknisnya, tapi teman-teman bisa langsung praktekin, bisa bikin agent sendiri setelah ini. Oke, next kita ya aku perkenalan dulu. Jadi ya, nama aku Jonathan. Backgroundku tuh sebenarnya ini ya teman-teman, bukan di IT, di marketing. Jadi 3 tahun sebelumnya aku
as a marketing manager di Bali, di properti company di Bali. Dan belajar AI itu sebenarnya baru tahun lalu teman-teman. Baru belajar banget AI. Bahkan buat konten AI itu baru November kemarin ya teman-teman. Dan kalau teman-teman follow Instagramku @gionel, itu sebenarnya account Instagram yang kedua. Jadi yang pertama dulu sempat ke ban ya. Jadi ini adalah Instagram kedua. Jadi aku mulai lagi. Dan di sini aku bakal share juga teman-teman agent-agent yang aku pakai. Kurang lebih ada 10, lebih dari 10 agent. Nanti aku akan share sedikit sebagian. Dan yang dulu aku pikir 2 tahun lalu ya, AI itu cuma ChatGPT ya, cuma bisa buat chattingan. Dan sekarang dengan AI itu kita bisa punya full team, bahkan satu company itu bisa dijalanin pakai AI semua. Dan AI itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling terhubung ya. Jadi kalau mereka butuh konfirmasi, butuh delegasitas, bisa terhubung dengan satu dengan lainnya. Oke, next. Kenapa AI kamu sekarang belum bisa kerja? Nah, sebelumnya aku mau tanya nih teman-teman. Sekarang udah pakai AI agent belum ya? Ada nggak teman-teman yang udah pakai kayak OpenCloud atau Hermes Agent? Atau teman-teman sekarang pakai tools apa nih buat AI? Pakai apa aja? ChatGPT, Cloud? Mungkin boleh komen di bawah. Komen di ini ya, di Zoom. Sorry, di Gmeet. Copilot, oke. Copilot bagus juga ya, langsung dari Microsoft. ChatGPT Hermes, wah ada yang pakai Hermes, OpenCloud, Cloud Code dah. Pakai semuanya tuh. Cloud, kalau Cloud habis ChatGPT, oke. Emang Cloud ini ya teman-teman, kreditnya cepat banget habis. OpenCloud, ada lagi teman-teman Gemini, oke. Banyak juga ya Gemini ya. Apalagi kemarin baru aja update ya dari Google I/O Gemini 3.5. Oke, Gemini Leonardo. Oke. Jadi mostly pakai ChatGPT ya, ChatGPT Gemini. Jadi bedanya apa sih? Karena mungkin sebagian dari teman-teman pakainya sementara hanya ChatGPT ya. ChatGPT itu cukup powerful ya, teman-teman sebenarnya. Apalagi di ChatGPT yang 5.5 sekarang itu. Tapi kalau cuma ChatGPT aja, ya dia cuma bisa jawab aja. Jadi kalau teman-teman nge-prompt, dia baru jawab. Lalu nggak bisa eksekusi apa-apa. Dan kadang lupa konteks ya. Apalagi kalau udah teman-teman chatnya banyak, lalu nanti di chat baru lagi, belum tentu dia tahu conversation antar chat. Jadi kadang kita perlu nge-brief ulang dari awal, nge-prompt ulang dari awal, dan kadang perlu prompt-prompt khusus ya, kayak kita masang role-nya sebagai apa, perintahnya sebagai apa, masih sangat konvensional. Dan sedangkan yang agent di satu sisi, dia nggak hanya cuma bisa jawab, tapi dia juga bisa eksekusi teman-teman. Jadi ibaratnya ChatGPT atau Cloud plus dia punya kemampuan buat eksekusi task. Jadi kalau teman-teman misalnya kalau di ChatGPT mungkin kalau sekarang bikin ini ya ide konten atau script. Sekarang di AI Agent teman-teman bisa dari ide konten sampai bikin script, bikin desain, bikin video, edit video sampai publish juga bisa pakai AI Agent. Nanti aku contohin beberapa yang aku pakai teman-teman. Oke. Ya, sebelumnya aku mau jelasin sedikit tentang evolusi AI. Jadi dari chatbot polos sampai nanti super intelligence yang banyak company AI ini sedang perlombakan. Yes, jadi banyak orang dan para ahli setuju dengan 5 stage ini ya. Jadi pertama itu ada LLM teman-teman. LLM itu apa? Large Language Model kepanjangannya. Yaitu seperti kayak ChatGPT, Cloud, Gemini yang teman-teman biasa pakai. Jadi dia ngobrol, teman-teman ngobrol, dia jawab, sebatas itu aja ya. Mungkin bisa research sedikit, lalu ada extended thinkingnya sekarang.
Lalu stage kedua adalah agentic AI. Yes, ini next stage dari LLM. Jadi dia nggak cuma bisa chattingan ya, nggak cuma hanya balas chattingan, tapi dia bisa eksekusi task, bisa terhubung dengan banyak aplikasi, lalu punya memori yang lebih bagus juga, dan dia bisa ini ya, kalau kita kasih perintah dia bisa multi step, jadi dia bisa mengeksekusi tugas sampai selesai, benar-benar selesai. Dan stage ketiga adalah multi agent. Nah, ini kita di sini ya, eranya itu lagi di multi agent. Jadi masing-masing agent itu punya role-nya masing-masing dan mereka bisa saling terhubung. Ada orchestration-nya. Lalu next step-nya itu adalah AGI, Artificial General Intelligence. Itu agent yang punya kemampuan, kalau di multi agent tadi setiap agent punya specialty-nya masing-masing ya teman-teman. AGI ini punya hampir ya semua kemampuan ya. Jadi dia nggak spesialis di satu bidang, tapi dia spesialis di semua bidang. Jadi bahkan kita nggak perlu multi agent lagi kalau udah ada AGI. Nah ini yang lagi dikejar-kejar oleh Cloud dan OpenAI ya teman-teman. Makanya mereka sekarang lagi betting untuk itu, walaupun kalau teman-teman tahu OpenAI, ChatGPT itu sampai sekarang adalah perusahaan yang masih merugi. Jadi mereka bakar duit untuk sampai ke AGI ini dan sampai ke SI, Super Intelligence. Jadi itu step yang terakhir teman-teman. Jadi ini adalah stage di mana nanti AI itu bisa ngapain aja ya. Dia punya kemampuan di atas manusia, bisa ciptain teori sendiri, bisa riset sendiri, pokoknya bisa solve kerjaan manusia yang selama ini manusia nggak bisa selesaikan ya. Dan kita nggak perlu repot-repot mikirin sampai ke 5, kita cukup sampai di stage 2 atau 3. Paling nggak dari LLM nih teman-teman bisa next step ya ke agent. Jadi teman-teman nggak cuma chattingan doang, tapi bisa benar-benar bantuin nyelesain tugas-tugas teman-teman. Oke. Di sini aku mau jelasin tentang agent. Jadi aku jelasin pakai bahasa bayi ya teman-teman. Kita nggak perlu pakai bahasa keren-keren atau teknis. Jadi ibaratnya agent itu kayak karyawan teman-teman. Karyawan yang tinggal di rumah atau di tempat kerja ya. Dia punya badan, punya otak, punya catatan, punya alat, dan punya tempat tinggal kayak tadi. Dan dia kerja buat kita ya. Ini ibaratnya ini agentnya. Nah kita akan breakdown nih. Gimana sih teknis kayak agent. Oh ya sebelumnya teman-teman tahu nggak sih AI agent nih yang terkenal nih? Apa biasanya orang pakai? OpenClaw, Hermes. Teman-teman udah familiar belum? Atau sering muncul nggak di ini feeds Instagram teman-teman? Ada yang udah tahu sebelumnya? Mungkin boleh komen ya. Oke. Jadi aku breakdown ya teman-teman. Tahu belum coba? Oke belum. OpenClaw. Ya, sebagian udah ada yang tahu, ada yang belum ya. Yes, OpenClaw. OpenClaw itu apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya AI agent ya. Dia yang menghubungkan dari LLM tadi teman-teman ke banyak aplikasi untuk eksekusi. Nah, nanti sebelum kita setup dan aku share ya agent-agentku, aku mau breakdown sedikit gimana komponen-komponen sih di dalam AI agent itu. Pertama, AI agent tadi itu aku ibaratkan sebagai ini ya, badannya teman-teman. Jadi kayak OpenClaw atau Hermes atau NanoClaw, NemoClaw dan Claw lainnya itu aku ibaratkan sebagai badannya teman-teman. Lalu rumah. Jadi si agent ini perlu tempat ya buat dia kerja. Nah ini teman-teman bisa pakai nanti VPS. Salah satu optionnya. VPS itu apa? Virtual Private Server. Itu ibaratnya kayak komputer tapi di cloud gitu. Atau option lainnya kita bisa install agent itu di device kita sendiri. Jadi kayak laptop,
atau Mac mini atau PC teman-teman bisa diinstal di situ. Yang penting dia bisa running 24 jam ya, dan connect internet 24 jam. Kalau mati ya agentnya mati. Nah, badan itu tadi kayak Hermes, OpenCloud, Nemo Cloud, Namo Cloud, dan lainnya. Lalu otaknya, jadi setelah kita punya rumah dan badan, kita perlu pasang otaknya ya. Karena kalau agent tanpa otak juga dia nggak akan kerja. Jadi otaknya itu kita bisa pilih teman-teman. Teman-teman mau pakai cloud, ChatGPT, Gemini, atau ada platform namanya Olama kalau teman-teman tahu. Jadi selain ChatGPT, Cloud, Gemini, apa lagi? Nah, yang terkenal itu adalah LLM yang closed source ya. Jadi yang hanya kita bisa gunakan kalau kita bayar tuh ke company-company itu. Sedangkan ada lagi LLM yang open source. Jadi yang LLM open source ini kita bisa download dan kita bisa running di device kita sendiri ya teman-teman. Mungkin nanti aku bisa share juga ya. Dan itu sebenarnya gratis, kita bisa running kalau hardware kita mumpuni dan bisa jalanin itu. Kalau enggak, kita bisa sewa juga cloud untuk running itu. Lalu catatan ya, kalau manusia mungkin nyatatnya di notebook atau di buku, AI agent punya memori dalam bentuk vektor. Jadi dia bisa ingat kayak otak manusia ya, bukan berdasarkan teks biasa. Lalu job desk dan peralatan ini kayak kalau kita punya karyawan itu kita pasti kasih dia ini kan alat-alat, misalnya kalau dia kerja di depan laptop, kerja di digital dia kita kasih laptop. Kalau dia butuh transportasi kita kasih mobil. Sama kalau di AI agent kita butuh namanya tools. Nah, connect-nya pakai API atau MCP. Kalau job desk sama ya. Jadi kalau agent tuh kita kasih job desk juga. Kita bisa set personality-nya, kita bisa set role-nya untuk apa. Lalu untuk kunci, nah untuk peralatan tadi si AI agent butuh kunci ya, supaya dia nggak masuk sembarangan ke tools-tools sembarangan ya punya orang lain. Jadi masing-masing itu punya kunci namanya API. Oke, ada yang tanya, Kak, materi presentasi apakah di-share? Boleh, nanti saya share ke ini ya, Kak Putri dan Kak Putri yang share ke teman-teman. Dan Q&A kita, pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan jawab fullnya di sesi Q&A ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Tapi boleh sambil komen di bawah. Ya, bedanya dengan chatbot dia nggak berhenti di satu jawaban. Jadi AI agent bisa deep think ya, bisa deep think, lalu bisa deep research, bisa punya improvement loop. Jadi dia bisa, jadi kalau kita minta kerjaan ke AI agent, dia bisa kerjain, lalu ngecek, lalu ngerevisi sendiri sampai benar hasilnya yang sesuai kita harapkan, lalu dia baru kirim ke kita. Jadi kita cukup set goal sekali, lalu kasih perintahnya. Yes, aku running lebih dari 10 agent, walaupun yang aktif mungkin cuma sekitar 6 ya. Ini salah 4-nya aku bakal share ya ke teman-teman langsung. Jadi pertama yang paling useful buat aku itu adalah ini, personal assistant. Jadi aku pakai AI agent untuk personal assistant. Dan ini namanya sebenarnya bisa kita set sendiri ya. Kayaknya aku kasih nama Tania, Nara, Zara, Denia. Yes, si Tania ini dia bantu aku untuk ini ya, mulai dari set schedule. Misalnya kalau aku ada klien, schedule meeting dengan klien, aku tinggal chat. Lalu nanti kalau ada setelah selesai meeting, dia otomatis ini teman-teman, kirim hasil summary-nya ke aku, lalu kasih aku to-do list-nya, aku harus langsung ngapain aja. Dan itu bisa kita connect ke Telegram atau WhatsApp nanti ya. Kalau ada agent-agent lainnya. Oke. Nah, ini aku akan share teman-teman, tapi sebelumnya aku mau tanya sekali lagi, teman-teman, tugas paling repetitif apa di bisnis atau teman-teman kerjaan sehari-hari teman-teman
yang teman-teman pikir bisa dikasih ke AI agent. Jadi yang selama ini teman-teman kerjain di bisnis atau di tempat kerjaan teman-teman, apa sih yang dilakuin berulang kali yang teman-teman bisa, teman-teman pikir ini harusnya bisa AI agent gitu. Ada nggak? Mungkin boleh komen di bawah ya. Narik absen karyawan. Oke, itu bisa banget ya teman-teman. Bikin konten affiliate. Nah, ini juga aku sendiri praktek ya ini teman-teman. Bikin konten affiliate. Oke. Customer service, scraping leads, bisa banget. Ya hampir semua bisa teman-teman. Hampir semua yang ada di kepala kita dan imajinasi kita bisa kita implementasikan pakai AI agent. Oke, ini Tania. Kita langsung mulai. Ini yang seperti aku tadi ya. Jadi ya, tugasnya simpel sih. Dia sebagai PA buat ngatur jadwal, yang kasih summary, buat Google Docs, kirim email juga bisa. Dan aku jadiin Tania ini. Jadi dia ada di Mac mini aku ya. Bahkan dia bisa deploy agent-agent berikutnya. Jadi kalau aku mau butuh agent apa-apa, aku tinggal minta ke satu agent ini, CPA ku, untuk buat agent lainnya teman-teman. Yang kedua Nara. Nara ini buat sosial media teman-teman ya. Aku share sedikit. Coba workflow-nya. Oke, Anda udah masuk ya teman-teman screen-nya. Jadi ini adalah salah satu study case ya, sosial media yang aku running pakai AI agent full. Teman-teman mungkin kalau followersku mungkin pernah cobain ini AutoFin ya. Jadi ini adalah aplikasi pencatat keuangan. Jadi kalau kita mau nyatet transaksi keuangan kita cukup chat di Telegram atau WA, nanti masuk ke dashboard otomatis. Nah, Instagramnya aku buat ini adalah jadi berita untuk financial, keuangan. Nah, flow-nya gimana? Jadi aku install di ini ya teman-teman, di Telegram sebentar. Yes. Jadi tugas dia pertama, setiap hari dia akan scraping berita tentang financial ya. Lalu aku minta dia masukin di Notion sini. Jadi aku pakai Notion untuk dashboardnya ya. Jadi untuk aku track sampai mana dia kerjain. Nah, ini dia tiap pagi nih dia akan scraping berita-berita. Lalu dia akan filter sendiri nih berita mana yang relate tentang financial yang bisa dieksekusi. Lalu dia akan otomatis ini buat captionnya ya. Dia otomatis buat captionnya. Lalu buat desainnya. Sampai ke desainnya ya teman-teman. Sampai ke upload. Sampai selesai desainnya langsung sampai ke upload otomatis nih. Jadi ini sama sekali tanpa sentuhan manusia ya. Dan dia kan langsung kasih report di sini nih. Jadi tiap hari aku dapat, oke, habis publish ini nih. Atau ada masalah apa? Kalau ada masalah juga dia akan report. Oke. Untuk teknisnya, oke, nanti aku bahas setelah ini teman-teman. Untuk scrapingnya, oh enggak, ini enggak pakai NetN ya teman-teman. Ini full dari AI agent. Jadi dari scraping, dari berita. Jadi ini bisa. Nah, kita balik ke materi tadi ya. Untuk tools ya. Untuk scraping, kita butuh namanya tools. Tools ini macam-macam teman-teman. Bisa, kalau kita misalnya mau scraping berita, kita bisa langganan API dari penyedia-penyedia berita, tapi berbayar ya biasanya. Atau kita mau scraping kompetitor nih, misalnya kompetitor Instagram. Bisa juga kita ada API khusus yang menyediakan untuk itu.
Dan kita bahkan bisa buat scraping sendiri teman-teman untuk API untuk budget dan lain-lain. Oke, kita bahas teknisnya setelah ini. Next-nya kita lanjut dulu ya teman-teman, karena ada 4 agent, jadi aku mau share semua. Oke, kedua tadi Nara. Jadi dia, tadi ada satu lagi reporting ya. Jadi dia punya dashboardnya sendiri. Dan Zara ini buat trading ya teman-teman. Jadi dia bisa trading sendiri teman-teman. Kalau teman-teman udah familiar dengan dunia forex itu orang biasanya buat trading bot itu pakai EA ya, Export Advisor. Dan bedanya gimana sih EA dengan AI? Kalau EA itu dulu zaman sebelum ada AI, dia buat trading bot berdasarkan mungkin indikator tertentu ya. Jadi kayak misalnya EMA cross plus mungkin price action untuk volume. Sekarang dengan dan statis ya itu, jadi nggak bisa berubah, strateginya itu aja sampai kita deploy strategi yang baru. Nah sekarang dengan AI dia bisa kita kasih strategi di awal dan kemudian dia bisa self improving sendiri. Dia akan belajar dari kesalahannya dan dia makin lama akan makin tambah pinter. Contohnya aku share ya di sini. Oh ya, untuk dashboardnya tadi sosial media aku contohin ini teman-teman. Aku minta AI agent bisa buat dashboard kayak gini juga nih buat track Instagram. Nah ini teman-teman berfungsi juga kalau teman-teman sebagai content creator nih, buat kalau mau ngasih red card, mau ngasih insight, nah kasih aja ini linknya. Jadi brand-brand tinggal lihat di sini ya. Lalu untuk trading tadi ya, aku minta buatin dashboard juga bisa. Dan aku ada coba beberapa agent untuk nyobain banyak strategi ya. Bentar. Nih, salah satu contoh dashboard yang dia buat ya. Jadi walaupun lagi testing ini masih minus karena banyak banget strategi yang aku lagi testing. Dan enaknya kalau kita nge-train itu, kita cukup ini teman-teman, kasih video atau link YouTube. Kalau teman-teman mungkin beli course tentang trading, kasih aja nih linknya, suruh belajar sendiri gimana caranya, lalu kita suruh eksekusi sendiri. API-nya bisa pakai banyak ya, broker-broker yang support. Kalau ini aku pakai Binance, ada juga broker forex yang support API-nya untuk eksekusi order. Lalu kalau di Telegramnya share ya, dia seperti ini. Zara. Nah, dia akan otomatis ini kasih dia open posisi, close, lalu dia kasih ya summary. Kalau ada improvement dia juga kasih ya. Jadi setelah seminggu apa yang bisa diimprove dari strategi itu, dan masih banyak lagi teman-teman. Lalu selanjutnya ada Dania. Oke. Nah ini juga salah satu AI agent yang cukup powerful teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang nge-ads, ada nggak teman-teman? Ya meta ads tuh kadang cukup ini ya, buat yang nggak ngerti cukup tricky, butuh skill tertentu.
dan kadang kita harus bayar orang, bayar marketer. Sekarang kita bisa lakuin total dengan AI agent, teman-teman. Ini aku tunjukin salah satu real case yang aku pakai, teman-teman. Jadi aku punya buat tools baru. Ini ada namanya ai.generate.com, teman-teman bisa coba. Ini untuk generate video Seedance 2.0 unlimited. Teman-teman kalau penasaran bisa coba ya di ai.generate.com. Bisa buat video affiliate juga. Lalu di sini udah ada formatnya nih kalau membuat affiliate. Unlimited, teman-teman, jadi nggak pakai token-tokenan lagi. Dan ini aku ngiklaninnya pakai AI agent. Ini dia AI agentnya. Mana dia? Namanya Dania. Mana kamu? Oke, nih. Tiap hari aku dapat laporan berapa CTR-nya, lalu kreatif mana yang perlu diganti, yang bagus. Aku buat dashboardnya juga, teman-teman nih. Minta AI agent buat dashboard gini juga bisa ya, teman-teman. Dan bahkan dia bisa buat ini, teman-teman. Add kreatifnya nih, video, lalu poster-poster ini semua dibuat pakai AI agent ya. Jadi kalau teman-teman followers, mungkin ada yang kena iklannya, nah itu dari AI ya. Yang iklanin AI, yang buat kreatifnya AI, yang ganti-ganti nih, misalnya campaign-nya performanya jelek, dia ganti iklannya sendiri, ngatur budgetnya juga sendiri ya. Jadi mungkin awalnya aku kasih set limit tuh, aku bisa spend maksimal segini. Jadi dia akan bereksplorasi dengan budget yang ada. Tiap hari kita tinggal kasih dapat laporan aja. Hari ini dapat duit berapa, balik modal enggak, kosnya berapa, itu teman-teman. Lalu apalagi tadi agentnya. Oke, itu udah 4 ya, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada yang buat accounting, jadi langsung connect dengan yang accurate, dan masih banyak lagi. Tapi karena waktunya terbatas, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, kita breakdown ya, teman-teman, polanya. Jadi mostly hampir semuanya AI agentnya aku taruh di VPS. Kenapa? Karena banyak role-role penting kayak dari trading, terus nge-ads. Aku nggak mau tiba-tiba dia mati kan. Jadi aku pakai di VPS. Tapi untuk Tania sebagai general manager ini dan PA, aku pasang di Mac mini. Karena banyak banget kelebihan kalau kita install AI agent ini di device sendiri, teman-teman. Salah satunya adalah dia bisa, pertama gratis ya, kita nggak perlu langganan VPS. Lalu kita bisa buat scraping sendiri, jadi nggak usah bayar. Jadi di VPS kita bisa buat automation. Lalu badannya ini beberapa ada yang masih pakai Open Cloud, ada Hermes. Jadi Open Cloud dan Hermes itu ada ya kelebihan kurangannya masing-masing ya. Terutama Hermes itu kelebihannya bisa self improvement loop dan punya long term memory yang jauh lebih baik daripada Open Cloud. Lalu otaknya aku pakai dua nih, teman-teman. Cloud Opus dan Sonnet, dan kedua Olama. Di situ aku pakai GLM 5.1. Dan ada banyak sih ya sebenarnya, kadang ganti-ganti juga, tapi yang main adalah Cloud sih. Lalu dia punya catatan dan role-nya masing-masing ya. Jadi job desk catatan dari kayak yang buat trading, buat nge-ads, buat apalagi tadi, buat accounting, buat sosial media. Dia punya memorinya masing-masing, tapi dia juga punya satu shared memory ya. Jadi memori yang bisa di-sharing. Jadi dia punya ngerti aku tuh ngapain aja sih kerjaannya. Jadi mereka bisa saling interaksi juga. Anatominya sama, yang beda ya tadi catatan, peralatan, job desk.
Tania as a general manager, dia bisa deploy agentnya masing-masing. Aku butuh agent apa, dia bisa buat baru, bisa juga delete kalau aku nggak butuh ini. Aku minta si Tania hapus, dia bisa langsung hapus agentnya. Next. Yes, tapi kalau susah ya bikinnya, sebenarnya gampang ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mungkin belum pernah coba, sebenarnya nggak sesulit itu kok. Pertama kita cukup tentukan kita mau install di mana. VPS, Virtual Private Server, kita perlu langganan. Atau di device kita sendiri, di laptop, di PC, di Mac mini, bisa juga teman-teman. Lalu tentuin mau pakai Hermes atau Open Cloud. Lalu yang ketiga adalah otaknya mau pakai apa? Cloud atau Olama. Olama itu ada yang gratis juga ya teman-teman. Kita coba langsung lihat nih di sini. Nih, yang paling terkenal pasti ini dia, Open Cloud. Cara installnya gampang banget teman-teman. Misalnya mau install di laptop ini, kalau Windows, teman-teman bisa buka PowerShell ya. PowerShell dan as administrator. Lalu teman-teman bisa ini nih, copy aja di sini nih. Teman-teman pakai Windows atau Mac, kalau Mac bukanya terminal ya. Lalu pilih yang ini Wineliner cukup sih, jadi sekali copy sini. Karena ini Windows, kita coba ya. Kita nggak akan coba sampai selesai ya teman-teman karena makan waktu. Tapi intinya teman-teman tinggal ini enter di sini. Bentar. Yes. Nah nanti dia akan minta untuk setting tadi kayak otaknya mau pakai apa, AI-nya, lalu mau pakai Telegram atau WhatsApp. Kita nanti buat Telegram, kalau WhatsApp nanti kita scan QR ya, kayak WhatsApp web gitu. Intinya tinggal ikutin instruksi yang ada. Sama kayak Hermes. Hermes ini juga AI agent yang baru juga terkenal karena tadi punya long term memory dan self improvement loop-nya. Nah, di sini installnya tinggal copy ini, tinggal paste di terminal atau di PowerShell teman-teman, di Windows atau di Mac. Oke. Satu lagi teman-teman. Di sini tadi aku udah tunjukin ya. Dan ada satu lagi yang benar-benar instan teman-teman. Jadi ini perlu langganan sedikit, tapi teman-teman kayak cukup bayar, habis itu langsung setup semuanya. Tinggal masukin QR, tinggal masukin Telegram atau WhatsApp atau channel yang lainnya. AI-nya udah ke setup juga. Ada yang mau tahu nggak? Atau ada yang mau coba yang cara instan ini? Teman-teman, kalau ada yang mau, boleh komen. Semua pot mas, di Android bisa mas. Di Android bisa harusnya, cuman aku belum pernah coba. Ada yang mau tahu caranya nggak? Yang instan banget. Oke, caranya QR, scan QR di atas. Jadi teman-teman bisa scan QR. Jadi di sini aku pakai ini ya, Hostinger. Jadi di Hostinger itu ada ini teman-teman. Dia menyediakan sendiri platform khusus untuk Open Cloud. Jadi teman-teman begitu scan bayar, teman-teman bisa langsung setup di situ, nggak perlu buka terminal. Jadi dia sistemnya pakai VPS ya. Tapi VPS-nya dia udah modif khusus untuk Open Cloud. Jadi teman-teman cukup daftar bayar langsung bisa pakai. Ini bisa di screenshot atau di foto aja ya teman-teman. Kalau mau. Harganya mulai 100 ribuan kalau nggak salah. 100 ribuan per bulan. Bisa dicek sendiri. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau lebih detail, aku punya 5 days challenge nih teman-teman. Jadi di bulan depan aku punya program 5 hari khusus kita buat. Aku detailin ini teman-teman. Gimana sih cara kerjanya sampai
teman-teman bisa setup di VPS atau di Mac mini atau di PC teman-teman, dan sudah di setup tools-nya, API-nya, bisa udah langsung bisa dipakai di Telegram atau WhatsApp. Kalau teman-teman mau ikut programnya bisa scan ya QR di sini, atau di foto dulu juga boleh. Oke, sudah cukup ini Kak Putri, kita boleh masuk ke sesi Q&A ya, karena sudah 15 menit juga. Oke, siap. Thank you. Makasih banyak nih Kak John untuk materinya. Dan cukup menarik ya, seperti yang dijelaskan oleh Kak John tadi. Kak John tadi analogikannya sebagai rumah, di mana semua bagian dan semua aspek yang ada itu dianalogikan sebagai karyawan yang punya dan akan membantu pekerjaan kita. Gitu. Oke, ini sebenarnya juga udah banyak ya pertanyaan dari teman-teman lainnya nih, Kak, di kolom chat. Tapi sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, kita mau sesi dokumentasi dulu nih, Kak. Boleh. Untuk teman-teman nih, boleh banget untuk open cam dulu ya. Kita tunggu sampai 19.49. Kita open cam dulu untuk kita foto dokumentasi. Oke, sebelumnya, sorry kok. Oke, boleh stop sharing dulu. Oke, thank you, Kak Jan. Oke, ayo teman-teman kita on cam dulu, kita dokumentasi dulu sebelum kita lanjut ke sesi Q&A-nya. Oke, ayo yang lain yang mau mencari hijabnya dulu mungkin, yang mau ngaca dulu boleh, kita tunggu ya, 19.49 kita foto. Oke, udah 19.49. Oke, mungkin aku bantu hitung ya, 3, 2, 1. Nanti di hitungan ke-1 kita senyum dulu. Formal dulu nih. Oke, 3, 2, 1. Oke, next-nya kita ada logo icon nih teman-teman. Nih, boleh dicontoh ya. Kelihatan nggak ya? Tangan aku. Iya, 2 jempol digabung. 2 tangan, jempol dan telunjuknya digabung. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Ditahan dulu ya sebentar. Oke, coba diulang lagi teman-teman. Kayaknya tadi ada sedikit kendala nih di simak dokumentasi. Boleh ya diulang lagi? Tangannya kayak gini. Oke. Aku bantu hitung. 3, 2, 1. Oke, good. Thank you teman-teman semuanya yang udah on cam dan mau untuk sesi dokumentasi ini. Oke, mungkin dari kita bisa langsung lanjut ke sesi Q&A. Kajian tadi ada beberapa pertanyaan juga nih yang udah ada di kolom chat yang akan aku bantu tanyakan ya, Wei. Ini pertanyaan pertama ada dari Kak Jenny Limanto nih, Kak. Boleh jelasin nggak ya, Kak, budget untuk AI agent gini berapa? Apalagi kan pakai Sonnet kan lumayan ya, Kak. Atau kalau nggak pakai Sonnet hasilnya bagus nggak ya kira-kira, Kak? Gitu. Boleh dibantu jawab, Kak Jen? Oke. Kak Jenny Limanto ya. Oke. Pertama ada banyak nih yang buat ya. Aku coba jawab satu-satu. Pertama yang terakhir ya Kak ini ya pertanyaannya. Ini yang di jam 19.31 sih, Kak. Yang 19.31. Ya, 19.31 ada Kak Jenny Limanto. Oh, untuk cost-nya ya. Untuk cost-nya, biayanya. Jadi teman-teman, pertama adalah tergantung teman-teman mau pakai VPS atau device sendiri. Kalau device sendiri berarti gratis ya, totally free. Dan kalau VPS itu tadi perlu langganan, mungkin sekitar 100 sampai 200 ribuan, tergantung spesifikasi VPS-nya. Yang kedua adalah LLM.
otak yang kita pakai, mau pakai cloud atau pakai Olama. Kalau cloud sebenarnya secara official cloud itu nggak bisa pakai subscription ya, jadi nggak bisa pakai subscription yang $20, yang $100, $200 itu kita nggak bisa pakai untuk di Open Cloud atau Hermes. Cuman aku punya caranya, cara gimana pakainya. Dan kalau teman-teman mau yang lebih terjangkau, walaupun BTW untuk yang cloud itu meskipun pakai subscription juga cepat banget ya habisnya. Jadi makanya aku gabungin dengan Olama. Dan Olama ini cukup powerful juga, tergantung model yang kita pilih. Olama itu ada versi gratisnya teman-teman, ada usage-nya juga kayak cloud. Jadi kalau teman-teman mau coba gratis dulu bisa pakai Olama, daftar aja di olama.com kalau nggak salah, atau cari di Google Olama. Di situ lalu di Open Cloud waktu teman-teman setup itu ada pilihan Olama, tinggal masukin API Olamanya aja. Dan kalau untuk yang berbayar Olama mulai dari $20 atau $18 kalau nggak salah teman-teman. Jadi lebih murah dan usage-nya lebih banyak. Oke, itu sih cost-nya aja. Itu aja cost-nya. Boleh lanjut kayaknya pertanyaannya Kak Putri. Oke, thank you Kak. Semoga membantu ya Kak Jenny gitu. Oke, mungkin sembari dari aku membacakan beberapa pertanyaan yang lain, dari teman-teman kalau ada pertanyaan baru juga boleh raise hand ya, nanti kita berikan kesempatan. Oke, next question dari Kak Daniel Hutomo. Kalau saya subscribe CloudMax dan saya gunakan Cloud Cowork untuk analisa data perusahaan saya, apakah data saya terjamin privasinya Kak? Gitu. Boleh dijawab Kak Jen? Oke. Cloud Cowork, CloudMax. Oke. Cloud Cowork sebenarnya lebih ini ya teman-teman, jauh lebih aman daripada kalau teman-teman pakai Open Cloud atau Hermes, karena dia dibatasi ya, jadi dia nggak bisa akses device kita, jadi dia hanya punya environment-nya sendiri di aplikasi cloud itu, Cloud Cowork. Pasti jauh lebih aman untuk dari data. Yang penting teman-teman jangan share data sensitif gitu ke ini ya, ke chatnya, jadi kayak masukin API, lalu apalagi kasih kredensial password macam-macam atau credit card apalagi ya, jangan kasih ke chatnya. Jadi kalau mau kasih, misalnya kalau si cowork itu butuh akses atau API tertentu, biasanya di cowork itu ada ini ya, MCP yang untuk terhubung ke aplikasi. Jadi lebih baik pakai itu, jangan pakai API. Kalau memang dari default cowork bisa. Dan untuk Max, aku juga pakai yang Max teman-teman. Jadi cukup bagus ya untuk cowork dan cukup boros juga sebenarnya. Kalau teman-teman pakai yang $20 tuh pasti habis sih. Jadi perlu yang 100 atau 200 gitu. Oke, thank you Kak John. Semoga membantu ya Kak Daniel. Oke, next-nya ini ada pertanyaan dari Kak Jovi. Kak Jovi bilang, aku sangat tertarik nih Kak untuk mendalami AI automation. Boleh minta saran untuk memulai pembelajaran di mana dan mendalami tools apa dulu? Apakah NHN atau bisa langsung ke cloud? Dan juga apakah ada certification yang bisa diambil? Gitu Kak John. Oke, kebutuhannya untuk apa dulu nih teman-teman? Kalau butuh belajar aja sebenarnya nggak butuh certification ya. Kalau mau certification bisa pakai BNSP, itu kayak aku di daftar aja di BNSP untuk sertifikasi. Itu untuk profesional, jadi kalau teman-teman mau kerja gitu atau buat agensi. Nah, untuk belajarnya dari internet cukup sih teman-teman, dari YouTube kalau teman-teman terbiasa. Atau kalau teman-teman mau yang terstruktur bisa scan di QR. Nanti bulan depan aku adain live 5 hari berturut-turut, mulai dari awal from zero, jadi teman-teman buat AI agent. Intinya gampang sih kayak yang tadi aku bilang. Sebenarnya kuncinya pertama itu adalah coba aja dulu setup agentnya pertama kali. Nah nanti untuk terhubung dengan tools-tools lainnya, connect ke API, itu kita tinggal ini minta ke agentnya untuk caranya gimana. Dia bisa nggak ngelakuin sendiri. Jadi kita cukup install pertama kali aja teman-teman. Teman-teman bisa ngerasain sendiri. Itu sih. Oke, thank you Kak Jan. Semoga membantu ya Kak. Oke, next ini ada dari Kak Jenny Limanto lagi nih. Ada beberapa pertanyaan dari Kak Jenny. Yang pertama itu auto uploadnya gimana ya Kak? Lalu yang kedua terkait dengan course tadi, bisa kita skip lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya, tadi kan Kakak ada bilang nih billing shop 1
satu AI itu bisa ngobrol sama agent lain, itu gimana ya? Boleh dijelasin nggak teknisnya? Dan terakhir izin Kak, Kakak bilang unlimited yang generate video, kadang bingung kok ada yang bisa ya. Kalau gitu kakaknya boncos dong, apa gimana? Gitu Kak, kata Kak Jenny Manto. Yang mana ya? Berapa? 1947 Kak, ada tuh beberapa listnya, ada 4 pertanyaan dari Kak Jenny. Oke, auto uploadnya gimana ya Kak? Pertama teman-teman bisa pakai namanya Meta Developer API. Teman-teman bisa buat account, cari aja di Google Meta Developer account. Nah itu agak ribet sih. Nah kalau nggak mau ribet, teman-teman bisa pakai API namanya Repliz, REPLIZ, repliz.com. Itu platform lokal ya. Jadi teman-teman cukup subscribe, itu bayar kalau nggak salah 20.000 sampai 50.000 per bulan. Teman-teman bisa konekin Instagram teman-teman ke situ, nanti dapat API. Nah API-nya ini kita kasih ke AI agent. Nanti teman-teman bisa auto post lewat situ. Lalu pertanyaan kedua, boleh jelasin nggak budget untuk AI agent ini berapa ya? Apalagi pakai Sonnet kan lumayan. Oke, budget untuk AI agent ini pertama teman-teman aku pakai cloud. Lalu kedua Olama. Karena aku ada banyak agent ya. Cloud itu aku pakai yang 100 pakai yang max ya, $100. Tapi kadang-kadang kalau lagi butuh banget, ya aku upgrade yang 200. Tapi so far pakai 100 plus yang Olama $100. Jadi 100 plus 100, 200. Tapi kalau teman-teman cuma mau satu agent, itu sebenarnya cukup pakai yang Olama aja, yang gratis. Kalau yang mau enak sih yang $18 kalau nggak salah, itu di Olama ada. Jadi ya budgetnya kalau teman-teman mau running di VPS, jadi VPS plus Olama itu sih yang terjangkau. Atau kalau mau pakai cloud, cloud agak mahal, dan kalau pakai yang 100 pun juga cepat habis teman-teman, walaupun pakai Sonnet. Jadi aku biasa tuh kan bisa di switch ya di agent itu. Jadi kalau kerjaan yang kritikal dan aku butuh, dia nggak boleh ngehalu, nggak boleh salah, aku pakai cloud. Lalu kalau udah kerjaan biasa aku switch lagi ke Olama. Lalu ketiga, tadi kan kakak ada bilang sub satu AI bisa ngobrol. Oke. Jadi AI dengan AI ya. Jadi di OpenAI, di OpenCloud, dia punya default orchestration namanya teman-teman. Jadi AI itu bisa delegasi ke AI lainnya. Itu default setting dari Olama. Ada lagi platform kedua adalah Paperclip. Teman-teman kalau mungkin pernah lihat orang bikin konten tuh kayak bikin kayak flow perusahaan, ada agent-agentnya. Nah itu pakai Paperclip biasanya. Jadi dia bisa menghubungkan banyak agent open cloud untuk saling berkomunikasi. Atau teman-teman nanti kita bisa ini teman-teman, kalau mau butuh visibilitas kayak biar kayak orang beneran, tinggal di ini invite ke grup teman-teman. Dia bisa ngechat sendiri, jadi kayak kita lihat kayak agent chattingan sendiri. Lalu keempat, izin kakak bilang unlimited yang generate video. Aku kadang bingung kok bisa. Nah teman-teman kalau yang bingung bisa cek di ai.gmail.com. Jadi itu landing page-nya. Kalau teman-teman bingung caranya, di situ ada aku jelasin caranya. Gimana caranya unlimited generate video. Jadi aku generate, karena aku main affiliate juga ya di TikTok, di Shopee, pakai affiliate, pakai Seedance juga apalagi ya. Kalau teman-teman bikin di Gixfield atau yang lain, mungkin sekali generate bisa 100 ribuan. Di sini teman-teman cukup sekali bayar di ai.gmail.com. Oke. Udah ya 4 pertanyaannya. Siap, udah. Oke, thank you Kak Jan. Sebelum aku lanjut untuk bacain dari kolom chat, ini dari Kak Hidayat ada Raisen ya dari tadi. Boleh Kak Hidayat kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Jan untuk open mic? Halo Kak Hidayat. Oke, kayaknya lagi ada kendala nih untuk Kak Hidayatnya, mungkin bisa kita next dulu ya Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ayub Kak. Ini Mas mau nanya bedanya yang QR terakhir sama kelas di link nya apa ya? Boleh dibantu Kak Jan? QR dan apanya? Sorry. Ini
bedanya yang QR terakhir sama kelas di link bio IG-nya Kak John apa ya? Oke, di link bio itu ada ini ya tentang NNN. Jadi itu webinar tentang NNN record. Yaitu teman-teman kalau mau belajar NNN ada sedikit tentang cloud code-nya juga. Cuman kalau mau yang khusus tentang AI agent bisa coba yang ini di QR ini. Jadi bedanya kemarin tentang banyak banget tentang NNN sih. Jadi kita bedah caranya buat workflow di NNN. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, thank you Kak John. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada dari Kak Yoga Braka. Izin bertanya Kak, saya masih awam nih soal agentic AI. Kira-kira saya harus mulai belajar dari bagian yang mana dulu ya Kak? Gitu. Oke, belajar dari yang mana dulu? Mungkin karena banyak sekarang itu ini ya teman-teman, banyak banget agent dan platform-platform yang bermunculan. Teman-teman bisa belajarin struktur dari Open Cloud, itu udah banyak banget sih di internet, di YouTube caranya buat. Jadi intinya ya tadi aku perumpamakan dengan bahasa manusia tadi ya, rumah dengan badannya. Jadi badan itu adalah si agentnya, dan dia perlu jalan pakai otak ya. Kalau nggak ada otaknya dia nggak akan jalan kayak manusia ya, atau jalannya sembarangan kalau nggak punya otak. Nah, dia perlu rumah juga, working space untuk dia kerja. Dan kalau teman-teman mau belajar cloud code, cloud code dan cowork dan lainnya, teman-teman itu sebenarnya di website officialnya cloud udah ada gratis ya di situ tentang produknya mereka buat course-nya juga, dan teman-teman bisa akses gratis. Dan itu ada agent AI-nya juga sih, teman-teman bisa manfaatin itu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, thank you Kak John. Ini kebetulan ada yang raise hand nih ke KL. Boleh KL? Boleh, silakan. Halo Kak, salam kenal. Iya, salam kenal. Kak, mau tanya, untuk OpenClaw ini kan ada, kalau di internet itu kayak banyak yang bilang juga kalau keamanannya itu masih kurang kayak gitu. Jadi untuk privacy dan security-nya ini, apakah Kak John ini ada tips kayak gitu supaya data kita bisa aman atau kayak gimana gitu? Oke. Ya mungkin itu dulu Kak. Thank you. Supaya aman pakai Open Cloud ya. Tips pertama adalah jangan pakai device yang teman-teman pakai sehari-hari. Jadi kalau teman-teman mau pakai device sendiri, sediain ini khusus buat Open Cloud. Kayak aku Mac mini-nya aku memang khusus untuk Open Cloud gitu. Atau kalau nggak mau punya device sendiri ya, pakai VPS. VPS jauh lebih aman. Karena kita kan nggak punya data apapun yang di VPS. Dan khususnya di VPS Hostinger, itu teman-teman, ini teman-teman, ya udah ada built-in security-nya. Dia nggak akan nge-expose. Jadi di Open Cloud itu ada ini ya, dashboard-nya buat kita monitoring. Dia nggak akan expose ke internet. Jadi teman-teman harus buka di Hostinger. Dan itu sangat tertutup ya. Jadi kalau mau pakai VPS bisa jadi Hostinger. Itu sih tipsnya, kalau antara dipisahin device-nya dan atau pakai VPS. Itu. Dan yang terakhir, jangan sembarangan install skill atau pakai API yang macam-macam di internet ya. Jadi dicek dulu reviewnya gimana, orang udah banyak pakai belum, karena banyak skill-skill di Open Cloud yang tersusupi malware ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau coba VPS Hostinger bisa scan di sini. Oke, itu sih KL. Oh, oke. Thank you, Kak. Berarti kalau kita cuma punya satu device yang bukan khusus untuk OpenClaw itu better jangan ya. Mending Yes, pakai VPS aja. yes betul. Karena dia bisa baca semua data di device kita gitu, Kak.
Iya, dia bisa baca data, bisa ngapus data, bisa ngeriset komputer kita. Jadi sebaiknya ada satu device khusus gitu. Ya ya. Oke oke Kak. Kak sama sorry tadi kan sempat mention ada AI yang bisa generate video unlimited itu apa ya Kak namanya spellingnya? Apakah yang Replis ini yang tadi di chat? Yang ai.gmail.com. Ada nggak di chat? Iya, ada. Aku ada chat sih. Oh sorry. Tadi apa AI dot? Ini aku chat lagi ya. ai.gmail.com. Oh oke. Jadi ini punya Kakak Kak? Ya, sini aku tools yang aku buat pakai AI agent juga ya. Teman-teman. Oh oke oke. Ya Teman-teman thank you Kak. bisa cobain juga. Bayangin bisa buat tools cuman chatting di Telegram, teman-teman. Oke, ada lagi Oke Bang? thank you Kak. Oke. Oke, thank you Kak El. Oke, berhubung sekarang udah jam 20.07 juga ya. Ini mungkin last question untuk Kak Hidayat yang si raise hand. Halo, Kak Hidayat masih ada di device kah? Ya halo, Oke, Kak. Halo, apa ada yang mau ditanyakan Kakak ke Kak Jen? Dari Kak karena Hidayat. kesimpulan yang tadi Kak Jo bikin itu biayanya berapa secara keseluruhan Yang mana? dari sebuah agentic AI-nya? Oke, bantu jawab. Biayanya aku pakai VPS ya, VPS. Kalau Mac Mini kan gratis, aku beli ya modalnya beli Mac Mini. Lalu kalau yang VPS itu aku pakai yang di Hostinger itu yang KVM2, itu harganya sekitar 200 ribuan per bulan. Dan itu di satu VPS aku bisa install 10 agent ya. Bahkan bisa sampai 10 agent yang KVM2 itu. Kalau yang KVM1 bisa lebih murah, cuman mungkin teman-teman bisa install 1 sampai 4 agent. Dan untuk biayanya berarti 200 ribuan plus Olama $100 dan plus cloud $100. Jadi $200, 200 ribu. Itu sih kurang lebih. Dan ya, Replis tadi mungkin ada tambahan Replis 50 ribu dan beberapa API lainnya. Itu mungkin sekitar ya, ratusan ribu ya. Untuk harga Mac Mini-nya sekarang berapa ya? Wah, Mac Mini aku belinya di zaman tahun lalu ya, waktu belum digoreng harganya, waktu masih 9 juta. Sekarang udah belasan juta kalau nggak salah, 12 jutaan. Mungkin Oh malah cari, naik ya, karena iya, dolarnya naik ya. pertama karena dolarnya naik, sebelumnya karena itu sih banyak orang install Open Cloud di Mac Mini itu yang buat harganya digoreng. Oh iya, salah satunya itu ya. Oke Kak, makasih Kak. Tapi kalau di iBox teman-teman kayaknya harganya masih stabil, cuman stoknya aja tinggal ada atau enggak sih. Cek aja di iBox. Oke Kak, makasih. Siap. Oke, terima kasih Kak Hidayat untuk pertanyaan terakhirnya. Sebelumnya dari aku juga sorry ya teman-teman, karena udah jam 20.10 juga ya untuk sesi kita mulai pada malam hari ini. Jadi untuk sesi Q&A-nya, aku tutup di pertanyaan terakhir dari Kak Hidayat tadi. Dan sebelum kita closingan juga nih Kak Jan dan juga teman-teman yang lainnya, mungkin dari aku juga mau share info sedikit nih terkait dengan Aiko yang lagi ada challenge ya gitu. Oke, boleh minta tolong stop share dulu Kak Jan. Halo Kak Jan. Halo Kak, boleh Iya. stop Oh share. iya, sorry. Oke, thank you Kak. Ini aku mau share sedikit ya info dari Aiko yang saat ini lagi collab nih teman-teman bareng sama Telkom Indonesia. Jadi Aiko ada challenge, itu video AI challenge. Nah, jadi kalau teman-teman berminat nih untuk ikut video challenge AI video challenge-nya, ini boleh banget karena nanti total hadiah dari challenge ini itu di 50 juta teman-teman. Jadi ini terbuka untuk kategori peserta atau mahasiswa dan juga terbuka untuk umum. Jadi bagi teman-teman yang pengen tertarik nih untuk ikut, ini boleh banget karena hadiahnya lumayan banget ya. Ini 50 juta untuk juara 1, ada 10 juta dan sebagainya macamnya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut, boleh ini di-scan dulu QR-nya. Atau ini ada link Instagram-nya juga untuk detail dan lain-lainnya, itu ada di
Instagram Aiko. Dan juga ini ada QR code dari WhatsApp grup komunitas Aiko, itu Aiko Community yang ada di WhatsApp. Teman-teman juga boleh gabung nih di komunitas WhatsApp. Jadi di sini nanti bakalan sharing-sharing juga nih info terkait dengan AI sehari-hari dan sebagainya macamnya. Jadi kalau misalkan mau ada pertanyaan-pertanyaan, dan nanti akan dibantu jawab juga oleh member komunitas lainnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya waktunya dari Kak John dan juga teman-teman lainnya di malam hari ini. Dan terima kasih untuk waktunya dan insight baru nih dari Kak John yang terkait dengan agentic AI, dan banyak nih topik dan materi-materi yang disampaikan oleh Kak John. Semoga nanti ke depannya kita juga bisa explore lebih jauh lagi terkait beberapa topik dan juga hal-hal lain tentang AI ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di kegiatan mulai di malam hari ini ya. Ramai banget nih, ada tadi nyampe menyentuh angka 80-an nih yang hadir di malam hari ini. Dan juga jangan lupa ya teman-teman untuk cek terus Instagram Aiko Community untuk kegiatan lainnya. Nanti akan ada next juga nih kegiatan mulai nextnya, nanti bisa join juga. Oke, saya Putri, selaku moderator dari kegiatan mulai pada malam hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam.